Hai semuanya, welcome back to Home Sweat Home Workout bersama saya Andre Green. Nah, kalau biasanya kita syuting di studio, kali ini syutingnya langsung dari rumah saya sendiri. Jadi kita tetap bisa latihan dengan aman di rumah kita masing-masing. Di kesempatan kali ini kita akan latihan flexibility. Sesuai dengan namanya, kita mau melatih fleksibilitas otot. Kita mau merenggangkan ototnya, kita mau merilekskan ototnya. Supaya apa? Supaya ototnya itu lebih sehat dan dapat bekerja dengan maksimal. Tujuan jangka panjangnya adalah kita mau buat badannya atau otot-ototnya tidak mudah atau mengurangi resiko cedera. Ya, kita akan melakukan teknik SMR hari ini. Jadi kalau biasanya kita melatih fleksibilitas itu bisa dengan ikut yoga, kita bisa lakukan stretching. Nah, kali ini sedikit berbeda. Kita menggunakan teknik SMR namanya, atau kepanjangannya adalah Self Myofascial Release. Nah, apa sih Self Myofascial Release? Itu adalah sebuah teknik penekanan otot yang dilakukan diri sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk merilekskan otot dan membuat otot tersebut lebih fleksibel. Kita perlu beberapa alat bantu hari ini. Jadi pertama kita perlu roller. Ya, roller itu seperti ini. Jadi bentuknya tabung, silinder. Ada dua jenis. Yang saya punya ini adalah jenis yang bergerigi. Kalau Anda bisa lihat, ada teksturnya. Dan yang biasa sering dijumpai adalah yang polos. Kita sebut dengan foam roller. Kalau Anda nggak punya roller, jangan khawatir. Anda bisa menggunakan matras. Jadi caranya matras ini digulung dengan sepadat mungkin sehingga membentuk sebuah silinder. Kalau nggak punya matras, don't worry lagi. Option lainnya adalah kita bisa menggunakan tumbler. Jadi gunakan tumbler, pastikan tumblernya terbuat dari stainless steel. Jangan tumbler yang gampang pecah. Jadi jangan yang terbuat dari bahan gelas atau dari bahan plastik ya. Metal atau stainless steel yang kita pakai. Oke. Nah, berikutnya kita juga butuh bola. Di sini saya menggunakan bisti. Bisti ini bola yang berduri. Kenapa sih dari tadi kok ada durinya? Kalau ada duri-duri kecil ini akan masuk ke otot kita lebih dalam pada saat kita tekan. Kalau Anda nggak punya ini, don't worry. Anda bisa ganti dengan bola tenis, bola golf. Selama ukurannya kecil begini, jangan yang gede-gede ya. Nggak boleh bola basket, nggak boleh bola voli, sepak bola, jangan. Pakainya yang kecil-kecil aja. Oke? Nah, terakhir kita butuh handuk. Ya. Oke. Kita ada 4 area yang akan kita lakukan SMR hari ini. Kita mulai dari area pertama ya. Nah, kita akan gunakan roller Anda ya, atau matras Anda. Oke, kita mau stretch bagian hip flexor. Nah, hip flexor itu lokasinya di sini nih. Nah, di panggul Anda. Jadi, kalau misalnya Anda punya lower back issue, ya orang yang sering pegel-pegel di sini, kemungkinan besar salah satu penyebabnya adalah dari bagian otot hips Anda. Jadi otot ini yang bertanggung jawab pada gerakan ini. Jadi pada saat kita duduk, kita akan sangat memendekkan otot ini sehingga posisinya menjadi seperti ini. Nah, kalau kelamaan dan terlalu tight, ujung-ujungnya pinggangnya yang nggak bisa naik, sehingga kalau kita paksa akan ada pinggang. Jadi jangan ya. Kita mulai dengan stretchingnya. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan lakukan press dulu. Semuanya silakan berbaring pada posisi seperti ini. Ya, kaki ditekuk. Rasakan ada nggak lengkungan di bawah pinggang Anda? Coba rasain dulu, ada nggak? Ya, jadi kalau normalnya tulang punggung manusia bentuknya kayak S. Ada bagian melengkung ke dalam di bagian pinggang. Coba Anda rasakan bagian tersebut seperti apa rasanya saat ini. Nah, sekarang kita akan melakukan teknik SMR. Kita bandingkan saat ini dengan nanti setelah kita lakukan SMR ya. Angkat bokongnya. Anda letakkan rollernya di antara pinggang dan bokong Anda. Jadi nggak sampai pinggang banget, nggak sampai bokong banget, di antaranya. Tangan relax, bahu relax, luruskan kedua kaki relax. Ini adalah gerakan pertama kita, namanya posisi supported core. Ya. Nah, berapa lama sih di sini? Kita mau diam selama 2 menit.
Just relax, enjoy aja, nafas pelan dari hidung. Relax banget. Relax pahanya, relax dadanya, bokong. Sekarang rasakan badannya. Berasa nggak stresnya ada pada bagian panggul Anda? Jadi berasanya di sini otot. Makin nafas, makin Anda relax, Anda akan merasa tekanannya makin berasa. Otot Anda ini nggak apa-apa, justru itu yang kita mau ya. Bentar. Gimana kalau di rumah bosan? Supaya nggak bosan, makanya kita perlu latihan tiap hari. Ingatkan, kita ya. Apapun latihannya, lakuin aja. Kalau biasanya mungkin yang hardcore, yang berat, nah gerakan ini bagus banget untuk balance. Ya, bukan balance keseimbangan ya, tapi menyeimbangkan yang biasanya latihannya berat, kita bikin lagi ototnya supaya recover normal. Coba rasakan pinggang Anda kembali. Napasnya masih pelan dari hidung Anda. Oke, 2 menit, cukup ya. Kita mau tekuk kembali kedua lutut Anda. Angkat bokongnya, keluarkan rollernya. Nah, sekarang Anda mau diam di posisi ini, rasakan perbedaannya. Berasa nggak pinggangnya sekarang beratnya lebih rata? Lebih menempel ke lantai, dan kakinya lebih kecil lagi. Perlahan duduk. Gimana? Berasa nggak perbedaannya sebelum dan sesudah? Nah, itu yang akan kita rasakan nanti di SMR area lainnya. Oke, kita akan masuk ke area 2, yaitu quadriceps, jadi otot paha. Nah, otot paha ini terhubung dengan lutut dan also hip kita. Jadi, apapun yang kita lakukan pada paha akan mempengaruhi kerja lutut dan kerja pada bagian panggul. Nah, ingat tadi panggul juga kenanya kemana? Back, ya lower back Anda. Oke, kita akan langsung mulai dengan gerakan pertama, quad roll. Tapi sebelum kita lakukan quad roll, kita akan lakukan tes dulu. Anda mau rekam dulu, rasanya seperti apa sih badannya? Buka kaki sebar pinggul, sebar panggul, jari kaki ke depan. Kita akan lakukan squat dan Anda rasakan lututnya seperti apa, direkam. Ya, rekam ketika kita melakukan squat, lututnya rasanya gimana sih? And berdiri. Nah, 2, kita mau turun dan merasakan pergelangan kakinya. Rasakan pergelangan kakinya. And up. Yang ketiga, rasakan hip-nya. 3. And up. Yang keempat, kita mau rasakan seluruh ototnya dan seluruh sendinya. Gimana sih rasanya kalau squat? Nah, direkam, rasakan, and up. Nah, kita udah rasakan tadi. Kita mau bandingkan sekarang sebelum kita lakukan SMA dengan sudah. Sebelumnya, kita akan latih dulu area mana yang mau kita roll. Oke. Mohon maaf ya, saya angkatnya segini aja. Nggak bisa lebih tinggi karena bukan muhrim. Ya, kita akan mulai dari ini lutut Anda. Kita tidak pernah melakukan SMR pada bagian sendi, ya, atau tulang. Kita lakukan pada otot. Jadi otot di atas lutut ini adalah area pertama yang akan kita address. Oke. Nah, kita bagi pahanya ini menjadi 3 bagian. Jadi 1 bagian tengah, 2 dan bagian atas 3. Jadi 3 area ini yang akan kita roll, ya.
1, 2, and 3. Oke, kita akan mulai dengan kaki kiri dulu. Nah, ya, ulang lagi ya, ke bawah lagi ya. Oke. Anda bisa menggunakan roller, atau Anda bisa menggunakan matras, atau Anda bisa menggunakan botol minum Anda. Oke, kita taruh rollernya di area 1. Adjust dulu. Jari kakinya menghadap ke bawah, badannya rileks sepenuhnya. Jadi bahunya rileks, kepalanya, lehernya, perutnya menempel di lantai, kaki yang satu lagi di lantai juga rileks. Kita mau nafas pelan dari hidung. Nah, cara geraknya kita mau putar pahanya. Pahanya diputar ke arah handphone Anda atau ke arah layar monitor Anda, sehingga jari kakinya otomatis juga menghadap ke samping atau menunjuk ke samping. Kemudian perlahan kembali ke tengah, jari kaki mengarah ke bawah. Bergerak dengan pelan, kita mau putar ke arah sebaliknya, ke belakang, jadi putar pahanya menghadap ke belakang. Sebisa Anda aja, jadi nggak perlu dipaksa. Kemudian kembali ke tengah. Sekarang kita tambahkan nafasnya ya. Buang nafas, putar ke arah depan atau ke arah layar Anda. Tarik nafas, kembali normal, jari kakinya menghadap ke bawah. Buang nafas ke belakang. Tarik nafas, normal, jari kakinya kembali ke arah bawah. Kita lakukan 3 kali, yang kedua. Exhale, sekarang yang ketiga ya. Inhale ke bawah. Exhale, putar ke belakang. And inhale, kembali ke tengah. Udah 3 kali gitu aja. Sekarang pakai siku, angkat perutnya. Nah, lutut yang di lantai boleh tetap di lantai atau Anda mau angkat, tapi kalau saya sih usahakan kita konsentrasi mungkin, jadi lutut yang di lantai, turunin aja, relax kakinya. Kita mau roll dari area 1 ke area 2. Jadi jalankan sikunya mundur, roll, rollernya naik ke area 2. Sepelan mungkin. Exhale. Inhale, kembali ke area 1. Exhale ke area 2. Inhale ke area 1. Gimana rasanya? Main ya, berasa ya? Kayak disisir. Exhale ke area 2. Sudah 3 kali. Sekarang kita mau diam di area 2, tiduran kembali. Nah, di bagian ini lebih berasa, sedikit lebih sensitif. Jadi nggak apa-apa. Kalau Anda nggak kuat, Anda boleh istirahat sebentar, habis itu lanjut lagi. Ya. Yuk, kita putar yuk pahanya. Exhale, putar ke arah layar Anda. Pahanya yang diputar, bukan pergelangan kakinya. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, putar ke belakang. Inhale, kembali ke tengah. Coba lakukan sendiri lagi. Jangan lupa nafas. Ya, biasa nggak sih kayak ada polisi tidurnya, ada yang gerenjel-gerenjel. Nah, kalau Anda merasakan sensasi ada polisi tidur atau gerenjel-gerenjel, justru bagian itu yang mau kita lepaskan simpul ototnya. Ya, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Anda bisa lakukan gerakan ini mengenai simpul ototnya. Semoga simpul ototnya lepas, jadi Anda bisa bergerak dengan maksimal. Jadi ototnya nggak kaku gitu. Karena simpul itu sih sebenarnya yang bikin kita jadi susah bergerak, atau ototnya nggak bisa bergerak maksimal. And kembali. Udah, gampang ya. Sekarang kita masuk ke area ketiga. Siku,
kaki yang di lantai, lututnya tetap di lantai, angkat perutnya. Dari area 2 kita mau exhale naik ke area 3 atau paha atas. Berasa nggak sih ada satu titik yang berasa banget? Turun ke area 1. Jadi turunnya sampai ke dekat lutut Anda. Punya boleh maju. Naik lagi ke area 3. Sepelan mungkin, makin pelan, dia akan menekan lebih masuk, dia lebih efektif ASMR-nya. Turun lagi ke area 1. Dan terakhir, naik lagi ke area 3. Makin lama kita lewati, makin berasa ya bagiannya. Oke, stop di area 3. Anda boleh tiduran kembali, relax lagi. Nah, kalau posisinya benar, otomatis kaki Anda akan terangkat. Ya, jadi kalau misalnya Anda terlalu tinggi, nanti kakinya malah turun. Jadi usahakan kakinya tetap menggantung dan relax. Pressure pada paha Anda, inhale. Masih ingat? Exhale, putar ke depan. Jadi sampai paha dalamnya cukup berasa ya. Inhale ke tengah. Exhale ke belakang. Inhale ke tengah. Idealnya kita butuh 4 hitungan untuk putar ke satu sisi. Jadi coba exhale 4 hitungan ke samping. 3, 2, 1. Ke bawah. Inhale. 4, 3, 2, 1. Ke belakang. 4, 3, 2, 1. Kembali ke bawah. 4, 3, 2, 1. Satu kali lagi guys. Berasa banget paha dalamnya. Jangan lupa nafasnya, exhale ke belakang. Dan inhale kembali ke tengah. Oke, udah gitu aja. Sekarang pelan-pelan bantu badannya naik. Anda bisa duduk kembali. Gimana rasanya? Gerakin kakinya kiri kanan. Belum ya, masih ada sebelah lagi ya. Jadi sekarang kita mau latih sisi kanan Anda. Saya ganti kepala supaya Anda bisa lihat rollernya. Ganti arah maksudnya, bukan ganti kepala. Oke, kita mau arahkan kepalanya ke sisi yang sebaliknya. Sekarang taruh rollernya di area 1. Masih ingat di atas lutut sedikit. Ada kaki yang sebelahnya. Kaki kanan. Jari kaki ada bawah. Tiduran kembali. Awal-awalnya gerakan ini mungkin berasanya agak intens, tapi semakin sering kita lakukan, nanti dia akan berkurang. Makin lama akan makin berkurang sampai Anda terbiasa dengan gerakan ini. Ya, artinya ototnya makin keras. Oke, kita langsung mulai ya. Exhale, putar pahanya menghadap ke arah layar atau ke arah saya. Exhale. Berapa hitungan? Yes, 4 hitungan. Inhale. 4, 3, 2, 1. Bawa ke belakang. 4, 3, 2, 1. Kembali ke tengah. 4, 3, 2, 1. Berapa kali diputar? 3 kali ya. Exhale. Ini yang kedua. Inhale. Exhale. In. Last one. Exhale. Inhale. Exhale.
Angkat perut. Udah tahu gerakannya, jadi kita langsung roll ke area 2. Exhale. Tengah-tengah paha Anda. Jadi lututnya boleh dimajuin atau dimundurin. Inhale. Berasa nggak kanan dan kiri Anda berbeda rasanya? Ya, itu normal, nggak apa-apa. Ya, kalau aku lebih banyak berasa di kanan. Exhale. Inhale. Satu lagi. Exhale. And perlahan turunkan perutnya di area 2. Bahunya, kepalanya, kakinya. Pertanyaannya, kenapa sih bisa beda antara kiri dan kanan? Nah, balik lagi, kita itu mungkin ada yang dominannya berbeda, ada yang dominan kanan, ada yang dominan kiri. Jadi itu akan mempengaruhi simpul otot yang ada pada otot tersebut, ya, area tersebut. Jadi kalau misalnya beda sedikit, mungkin area yang lebih berasa Anda bisa roll sedikit lebih lama, mungkin, ya. Jadi tapi yang pastikan jangan terlalu lama sampai lebih dari 5 menit per area, ya. Exhale, putar pahanya. Oh, gila, berasa banget posisi tidurnya. Inhale ke tengah. Exhale, putar ke belakang, maksimal Anda. Inhale, kembali ke tengah. Exhale, putar keluar. Inhale ke tengah. Exhale ke belakang. Inhale ke tengah. Terakhir ya. Exhale. Inhale. Usahakan lututnya tetap lurus dan rileks. Exhale. And inhale kembali ke tengah. Udah. Area terakhir, area 3. Itu kita sisir lagi ototnya ke atas. Jadi exhale ke atas ke area 3. Inhale, kembali ke area 1. Boleh majuin sikunya bila perlu. Exhale, area 3. Inhale, area. Dan last one, exhale, area 3. Pastikan badan Anda benar-benar rileks. Diam di area 3, tiduran. Nafas. Kita putar ya. Exhale sampai paha dalamnya berasa. Nah, rollernya. Inhale kembali. Exhale ke arah mana? Yes, ke belakang. Inhale ke tengah. Gila nih, polisi tidurnya banyak banget. Coba exhale. Inhale. Lebih pelan. Exhale. Inhale. Terakhir. Exhale. Inhale. Exhale. And inhale.
Pelan-pelan kita mau kembali bangun. Angkat kaki dan duduk kembali. Yes. Gerakan kakinya supaya peredaran darahnya lancar. Mas ya. Nah, dari sini SMR akan sangat efektif kalau kita combine dengan passive stretching. Jadi kita akan melakukan passive stretching. Semuanya berlutut, menghadap ke satu sisi, boleh kanan, boleh kiri. Ya, kakinya boleh sedikit keluar, tidak masalah. Keluar telapak kaki. Kalau misalnya Anda kaku banget, ya kita mau bawa badannya ke belakang. Kita boleh stay di sini dan aktifkan pantatnya, dorong pahanya ke depan. Kita boleh stay. Yang cukup fleksibel, Anda bisa turun sikunya. Atau kalau benar-benar fleksibel, Anda mau turunkan kepalanya atau pundaknya, lehernya semua di lantai. Nah, tapi pastikan tuh kakinya naik. Lututnya harus turun ke lantai, bahunya relax. Kita mau stretch paha depannya kurang lebih 3 menit. Naiknya jangan panik. Ya, jadi kita mau pindah, taruh tangannya ke lantai, kita mau miring ke badannya ke satu sisi. Dan duduk. Gimana rasanya? Berasa nggak kakinya? Ya, kayak tertarik. Sekarang kita mau bandingkan sebelum dan sesudah. Silakan berdiri. Masih ingat? Kaki buka selebar panggung, badannya tegak. Dari sini kita mau squat 4 kali. Saya mau Anda ingat-ingat lagi tadi hasil rekamannya dan kita bandingkan dengan sekarang. Oke, squat, rasakan lutut Anda. And up. Exhale. Inhale. Exhale. Sekarang rasakan pergelangan kaki, panggul Anda. Bisa nggak turun lebih rendah? Nah, apa perbedaannya? Yes. Kalau misalnya Anda tadinya tight dan kita lakukan SMR, harusnya Anda berasa di gerakan squat barusan, Anda merasa lebih enteng, lebih ringan, bergeraknya bisa lebih rendah. Oke, jadi kalau Anda udah dapat tanda-tanda itu, berarti udah benar SMR-nya. Oke, sekarang kita masuk ke otot atau area yang ketiga. Kita mau stretch betisnya. Oke, nah untuk betis, coba Anda perhatikan betis Anda. Kita ada bagian yang melengkung, betis, dan ada bagian yang lurus. Nah, kita akan letakkan rollernya atau bolanya. Jadi Anda sekarang boleh pakai bola atau boleh pakai roller, atau Anda boleh pakai botol minum di perbatasan antara betis dan yang lurus ini. Target ototnya adalah soleus. Ya, oke. Kita mulai dulu dengan kaki kiri. Aku mau coba pakai botol. Belum pernah sih sebelumnya karena aku kan punya roller, jadi nggak perlu pakai botol. Tapi sekarang mau coba, mau rasain bedanya apa sih. Oke. Kita letakkan di area perbatasan yang melengkung dan lurus. By the way, SMR hari ini bagus banget bagian yang lari ya, karena targetnya adalah lower body kita. Oke? Yes. Tangan ke belakang, bahunya relax. Kita mau berat badannya ada pada bagian titik tadi. Oke, nah kalau misalnya Anda merasa cukup, udah berasa nih, tidak boleh diam di sini. Atau Anda boleh bantu dengan kaki atas sebagai berat. Jadi taruh kakinya pas di atas roller Anda atau di atas botol minum Anda atau di atas pipi Anda, tapi pastikan jangan seperti ini, sudah panjang atau di bagian lutut, ya, tapi tepat di atas roller. Oke, bahunya udah relax. Gerakannya gampang banget, kita mau maju mundur. Wow, ternyata ini lebih berasa ya. Kalau biasa foam roller itu kan empuk. Nah, kalau ini karena metal, dia menekan lebih dalam otot Anda. Jadi, berasa loh. Oke, kalau sudah, sekarang gerakannya gampang. Sambil kaki atasnya sebagai pemberat menekan, bahunya relax, kita mau tarik nafas, kencangkan kakinya, telapak kakinya angkat, jari-jari kakinya aktifkan,
Exhale, lepaskan. Cukup berasa. Inhale. Exhale. Sekali lagi inhale. Exhale. Nah, sekarang kita mau putar secara internal, jadi jempol kakinya putar ke arah dalam. Jadi jempol kaki diputar ke arah dalam. Exhale. Inhale. Exhale, kelingkingnya ke arah luar, jadi external rotation. Dan kembali ke tengah. Coba rasakan kondisi itu. Banget loh, bener loh. Ternyata tumbler ini terasa banget. Pastikan kaki atasnya tetap terbuka lebar. Nanti ya. Oke, sambil diberi tekanan, coba buat putaran memutar, gerakan memutar tangan dan cara sebaliknya. And oke. Gerakan kembali kakinya. Sekarang kita mau tes dan retest. Oke, semuanya berdiri. Misalkan Anda punya tembok, jadi kita mau letakkan tangan seperti ini. Oke, ya. Nah, badan tegak, kaki yang habis di roll, Anda step 1 langkah ke belakang. Kaki yang belum di roll, Anda bawa maju 1 langkah lebih ke depan. Nah, kaki yang di belakang, Anda harus press selalu tumitnya. Press selalu tumitnya, kaki yang depan sedikit. Anda bawa berat badannya ke depan, tetap press tumitnya, rasakan otot betisnya dan 1 otot tungkai bawahnya. Oke, sekarang kaki yang depan ganti sejauh yang belakang, kaki yang belakang maju ke depan. Nah, ini kan yang belum di roll ya. Dan press tumitnya, injek ke kaki depan, bawa berat badan ke depan, rasakan perbedaannya. Apa rasanya? Berasa nggak yang ini betisnya lebih ketarik? Ya, yang tadi lebih enteng. Ya. Dan balik. Nah, kalau Anda merasakan sedemikian, karena kenapa? Karena otot yang tadi itu udah kita lenturin. Jadi ya nggak berasa, jadi lebih terbiasa. Ya, sedangkan yang belum kita stretch, dia akan menarik balik. Jadi, oke, berarti kita harus lakukan pada sebelahnya. Sekarang kaki kanan taruh di daerah perbatasan, masih ingat? Bahunya rileks ke belakang. Anda boleh pakai pemberat kaki atas atau tetap di lantai, nggak masalah. Oke, gerakannya maju mundur. Nah, kalau Anda bisa lakukan gerakan ini ya seminggu 1 kali lah untuk otot-otot yang barusan kita pelajari. Nah, jadi menormalkan kembali fungsi ototnya dan membuat kerjanya lebih maksimal karena kita jadi bisa menarik lebih panjang. Oke, udah. Sekarang inhale, lepasin jari-jari kakinya, tarik ke atas, kencengin, exhale, relax. Inhale, exhale, inhale, exhale. Sekarang internal, jempol ke arah dalam, exhale, inhale ke tengah, exhale keluar. Nah, balik lagi, mana yang lebih berasa, kanan atau kiri? Tiap orang beda-beda ya. Balik. Exhale, inhale, exhale. Lagi, terakhir, exhale ke dalam, inhale ke tengah, exhale ke bawah.
kembali ke buat gerakan memutar. Buat gerakan ke arah sebaliknya. Dan cukup. Tekuk kembali lututnya. Gerakin. Biar peredaran darahnya lancar. Kita tes lagi. Yuk. Kiri. Sekarang ada ke dinding. Tangan. Sekarang kaki yang baru di roll. Masih ingat gak tadi? Sebelum di roll seperti apa? Kita ke belakang. Kaki yang depan. Dinding ke depan. Press ke belakang. Anda bawa berat badan ke depan. Dan rasakan perbedaannya. Tuh. Otot yang tadinya menarik. Jadinya sekarang kayak lebih berasa. Ya. And release. Canggih ya, jadi kita bisa rasakan perbedaannya sebelum dan sesudah. Itulah kelebihan dari SMA. Oke. Cuman ini tidak akan bertahan lama kalau kita tidak sering melakukannya. Jadi lakukan sering terus-menerus, minimal seminggu sekali. Kita masuk ke area terakhir, yaitu area keempat. Oke. Area keempat ini kita mau address paha dalamnya. Oke. Nah, kita akan mulai dulu dari sisi kanan. Ingat nggak tadi? Di paha depan kita ada 3 area. Dekat lutut, tengah, dan atas. Yang ini sama. Kita akan menggunakan bola. Ya. Nah, kalau Anda punya bola, taruh di sini. Kalau Anda punya benda yang bisa Anda pakai untuk menekan, itu juga boleh karena ini berduri. Atau kalau kita pakai bola biasa, Anda bisa gunakan tangan Anda atau siku Anda. Ya. Jadi tekan ke arah siku Anda. 4 hitungan. 4, 3, 2, 1. Release perlahan. 4, 3. Exhale. Press. Inhale. Back. Exhale. Press. Inhale. Back. Exhale. Press. Beri tekanan pada otot tersebut. Kakinya relax. Nafasnya relax. Inhale. Gampang ya. Area 2 sama persis. Exhale. Press. Nah, karena Anda udah tahu tekniknya dan bisa dilakukan di bagian otot manapun. Cuman ada beberapa yang bisa kita gunakan roller, ada beberapa yang hanya bisa dijangkau dengan bola. Ya, ada beberapa yang bisa dilakukan dua-duanya. Exhale, tekan. Inhale, release. Ya, exhale, tekan. Ketika Anda rilis, tetap ada tekanan, cuman ringan banget. And go. Last one, 4. And area terakhir, area ketiga. Di atas, beri tekanan. Exhale. And inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Last one. Exhale. Sekarang kita tes before and after. Tapi sebelumnya jangan lupa kita stretch dulu, passive stretch. Ya, jadi Anda cuma mau bawa telapak kakinya, satukan di depan panggul Anda. Kemudian kita mau bantu press kedua telapak kaki Anda, tapi fokus hanya pada bagian yang kita roll. Kita mau tahan sekitar kurang lebih 30 detik. 4 napas, exhale. And inhale. Ketika buang nafas, Anda press lagi lebih jauh sehingga lututnya lebih dekat ke arah lantai.
and relax. Kemudian press lagi. Rasakan stretch pada bagian paha dalam Anda. Satu nafas terakhir. Exhale. And in. Pelan-pelan baliknya. Ya, gerakin lagi sedikit. Berasa nggak paha dalamnya? Sekarang kita akan lakukan tesnya kembali. Jongkok. Tangan depan dada, siku mendorong ke arah kedua lutut, Anda press kedua lututnya menjauh. Nah, dari sini coba Anda press lagi lebih jauh. Rasakan, Anda dorong yang sisi yang baru saja di roll, terbukanya sejauh mana, dan bandingkan dengan sisi sebelah yang belum di roll. Rasa nggak bedanya? Yang ini bisa kebuka juga sih, cuman seperti ada otot yang menarik kembali. Ya, itu yang kita sebut dengan tightness. And release. Artinya kita harus press lagi sisi sebaliknya ya, sisi sebelah kiri sekarang. Duduk kembali. Nah, Anda udah tahu 3 areanya. Area pertama dekat lutut, Anda boleh pakai tangan, Anda boleh pakai forearm Anda bagian atas, ya, press, dan exhale. Inhale, release, tetap ada tekanan, cuman semakin meringan. Exhale, tekan lebih tekan. Inhale, kembali lagi. Nah, pertanyaannya, seberapa lama sih kita bisa menekan? Atau seberapa banyak sih? Berapa banyak kali kita bisa menekan? Nah, jawabannya gampang banget. Yang penting satu titik itu kita perlu 20 sampai 30 detik supaya ototnya bisa rileks. Ya, jadi berapa kalinya tergantung Anda, tapi intinya kita hanya butuh 20 sampai 30 detik per titik, ya. Oke, kita pindah ke area 2 di tengah-tengah paha. Ingat, harus rileks ototnya dan nafasnya juga harus pelan. Exhale. And inhale. Kalau Anda merasa, aduh tangannya nggak nyaman nih, berasa juga, pasti ketekan juga ya. Anda boleh pakai tangan, Anda boleh pakai bantuan block, yoga block, ya, press, exhale, lean forward, untuk memberikan tekanan lebih. Inhale. Exhale. Sejauh yang Anda bisa, tiap orang beda-beda. Inhale. Yang tepat ya. Jadi fleksibilitas itu nggak secara langsung Anda dapatkan, tapi harus bertahap. Ya, jadi kalau Anda belum fleksibel saat ini, don't worry. Semakin sering Anda SMR, Anda akan melihat perubahannya. Lebih baik pastinya ya. Oke, last one. Kita menuju ke area ketiga. Ya, paha dalam bagian atas. Breathe pressure, lean forward, exhale. Exhale. And inhale. 2 kali lagi. Exhale. Inhale. Terakhir ya. Exhale. Lembatin ototnya. And inhale. Gimana? Terasa nggak? Tepuk lututnya. Cek. Langsung kita beri passive stretch. Masih ingat? Telapak kaki rapat dekat ke badan Anda. Kita akan bantu pakai telapak tangan untuk mendorong lututnya menjauh dari badan Anda. Exhale, press. Nah, sekarang Anda boleh tekan dua-duanya, tapi tetap fokus kita di sebelah kiri. Makin buang nafas, makin jauh lagi dari badan Anda, lututnya makin dekat ke arah lantai. Itu waktu berapa lama? Ingat nggak? 20 sampai 30 detik. Exhale. Rasakan otot paha dalamnya memanjang ke arah luar.
Buang nafas lebih jauh. Lepas breath. Inhale. Exhale, dorong. And oh. Udah deh, sekarang kita tes kembali. Jongkok lagi. Tangan depan dada. Nah, langsung kita push. Sisi yang baru saja kita roll, kita buka sejauh mana kebukanya. Bedakan dengan tadi rasanya. Berasa nggak tightness-nya berkurang? Tuh, kebukanya lebih jauh. Seimbang deh sama yang sebelah kanan. And kembali. Nah, gimana guys hari ini? Ya, jadi olahraganya gampang banget kan? Kalau biasanya olahraganya mungkin yang berat atau menengah, kita perlu selalu seimbangkan dengan latihan seperti ini. Jadi ini menyehatkan kembali ototnya. Bagi Anda yang punya rutinitas olahraga yang mungkin cukup atletik, Anda akan melihat perubahannya. 2-3 hari sehabis SMR, ketika Anda kembali lagi ke rutinitas olahraga Anda akan merasa performance Anda semakin baik, karena otot yang tadinya tight, otot yang tadinya capek, di-recover, normal, dan fresh kembali. Terima kasih udah nonton Home Sweet Home Workout hari ini. Sampai ketemu lagi di Home Sweet Home yang lainnya. Ya, kembali lagi begitu dengan saya lagi. Saya Andri, pamit dulu. Bye-bye. Thank you for watching. Mwah.